And her goal is not in her. She's a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tika Meldina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Baina Firdaus akan menjelaskan materi kewarganegaraan tentang identitas nasional part 2 bagian C dan D. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politik terdapat dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama, identitas primer adalah identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Kedua, identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara akskriptif. Selanjutnya yaitu identitas nasional secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau membangun jati diri bangsa meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Munarno pada tahun 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi atau dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi Wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Itulah semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu, mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik? Karena Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai Pancasila. 4 identitas nasional sebagai berikut. Pertama, meliputi bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya, diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena: pertama, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujud cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu yang D, argumen tentang dinamika dan tantangan. Identitas nasional Indonesia, tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Azim Mardi, Azra Tillard tahun 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila, warisan agung yang telah bernilai harganya daripada the founding father adalah Pancasila. Selanjutnya tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia perlu mendorong semangat berkompetensi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, dan tidak malas.
serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Lalu, apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang memengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah memengaruhi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni periode 1 tahun 1945 sampai 1949, periode 2 tahun 1949 sampai 1950, periode 3 tahun 1950 sampai 1959, periode 4 tahun 1959 sampai 1966, periode 5 tahun 1966 sampai 1998, periode 6 tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya, apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntunan maupun kebutuhan? Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat, walaupun tuntunan dan kebutuhan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Terakhir, apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan ilmu pendidikan teknologi yang memengaruhi pendidikan kewarganegaraan? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tantangan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu teknologi untuk membangun negara dan bangsa. Sebaliknya, pendidikan kewarganegaraan perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan,